Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat, kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan sebelumnya, saya Arif Budi Nur Ahmad. Saya adalah CGP Angkatan ke-8 yang berasal dari Kabupaten Bima. Adapun tujuan pembelajaran pada modul ini, yakni CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Pada adegan pertama, CGP akan berperan sebagai coach yang sebelumnya dilakukan percakapan pra-coaching dengan supervisor. Kemudian melakukan percakapan coaching pada coach C dan diakhiri dengan percakapan pasca coaching dengan supervisor. Mari kita simak video berikut. Assalamualaikum Pak Arif, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Pak Tulus. Sebelum kita melakukan coaching nih Iya, Pak Arif, Pak. kira-kira potensi apa saja yang ingin Pak Arif gali? Saya ingin menggali potensi kompetensi saya tentang apa nih Pak, menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Pak pada coach nanti. Secara spesifik nih Pak Arif, dari dua pertanyaan tersebut kira-kira apa yang ingin Pak Arif observasi ini? Yang paling ingin saya kembangkan itu tentang menjadi pendengar yang aktif Pak. Tentang ini menjadi pendengar aktif pada coach nanti Pak. Baik, dari pendengar yang baik tadi, indikator apa saja yang menurut Pak Arif itu tercapai dari potensi tersebut? Mungkin indikator yang akan yang terukur itu kalau kita menjadi pendengar yang aktif itu kita akan dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga si coach nanti kan akan dapat menyampaikan permasalahannya dengan benar, sehingga dia akan mengalih Pak solusi yang dia dapat dari ceritanya itu. Baik, Pak Arif, kita langsung selanjutnya aja melakukan praktik coaching Pak ya. Ya, siapa? Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Ari. Iya. Ada yang bisa saya bantu Bu nih, mumpung kita masih ketemu nih, alhamdulillah nih. Tentang apa ya? Ya mungkin di sekolahan ada permasalahan, mungkin dengan anak-anaknya atau dengan teman-temannya, ada? Kalau permasalahan sih banyak ya, tiap hari selalu ada aja yang bikin masalah. Cuman kalau terkait yang tentang pembelajaran di kelas, ada sih satu yang bikin saya pengen segera diatasi gitu. Nah itu tuh, apa nih permasalahan, berarti tentang siswa dong kalau gitu. Apa nih? Lebih tentang ke kemampuan siswa. Oh, ke kemampuan siswanya, oke. Terus? Gini, saya kan ngajar bahasa Inggris ya di sekolah ya, di kelas. Kemampuan anak-anak itu dalam mengucapkan kosakata bahasa Inggris itu jauh dari harapan saya gitu. Dalam pengucapannya Bu ya. Kayaknya susah sekali mereka mengucapkan, entah mungkin karena pengaruh bahasa mereka, maksudnya bahasa ibu mereka, atau mungkin karena mereka tidak terbiasa. Apalagi kan bahasa Inggris kan ini pertama ya. Benar Bu. Jadi permasalahannya kalau saya dengar tadi, Ibu merasakan anak-anak itu kesusahan dalam pengucapan bahasa Inggrisnya, pelafalannya. Betul. Nah, mari kita nih bicarakan. Nah, sebelumnya Bu saya tanya nih, tujuannya apa nih biar setelah percakapan ini apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini nantinya?
dari mana ya? Mungkin biar saya lebih mantap gitu untuk pakai cara apa gitu biar bisa masalah teratasi. Cari cara yang mantap Bu ya, Iya, saya ada metode beberapa, atau cara gitu ya Bu ya. ada beberapa rencana tapi Seperti apa masih nih? agak ragu gitu. Ya ceritakan aja, nggak apa-apa. Seperti apa nih rencana yang mau dikembangkan? Kan ada banyak tuh, yang paling gampang kan mungkin drilling kali ya. Nah sebelumnya Bu, sebelum kita masuk ke situ, kesusahan yang anak-anak alami ini tuh kalau kita boleh buat skala nih 1 sampai 10, kisaran di mana nih sekarang posisinya anak-anak? 5 mungkin kali ya. Di 5 ya. Wah berarti antara bisa Bu ya, bisa Ya, masih bisa ada dikembangkan. beberapa anak yang bisa, cuman banyak yang kurang bisanya. Terus mau ditingkatkan ke berapa rencananya dengan metode yang akan diterapkan nanti? Pelan-pelan mungkin ya, pelan-pelan. Kalau bisa sih di akhir semester sudah 7 mungkin. Alhamdulillah tuh berarti mau diharapkan ke angka 7, ke level 7. Boleh Bu ceritakan nih cara apa atau metode apa yang mau digunakan nanti? Saya kepikirannya drilling atau drilling sama ini apa ya? Drilling Bu ya. Sama ini dengan media video dari native speakernya, dari penutur asli. Oke, nih drilling dan menggunakan native speaker. Iya. Nah. Kan nggak mungkin juga mendatangkan penutur asli Iya. ke sini ya. Jadi mungkin Kecuali ada turis lewat Bu ya. Iya. Ya kalau kita undang turis, kalau pas jalan-jalan ke Soromandi kalau gitu. Boleh sih Bu. Nah terus usahanya Bu nih. Kalau tadi kan Ibu sudah mau mencoba dengan metode drilling, usaha apa nih kira-kira yang mau di Ibu pakai nanti? Iya. Seperti apa? Drillingnya. Ya, drillingnya mau dilakukannya seperti apa? Mungkin apa ya, memutarkan dulu audio atau video dari penutur asli. Iya. Kita ulang-ulang, kan drilling kan berlatih berulang-ulang terus. Betul. Memutar video dan audio gitu ya. Iya, kemudian ambil ekspresinya atau kosakata yang mau ditekankan dipelajari saat itu, kemudian diulang. Bagus itu Bu. Nah itu berarti anggaplah itu pengganti native speaker yang asli. Tapi kan ini sebenarnya asli, cuman dalam bentuk video. Ya bagus itu Bu, kita bisa gunakan itu. Nah kira-kira nih Bu, dalam penerapannya nanti Ibu perlu nggak support dari teman atau dari kolega guru bahasa Inggris itu? Sepertinya support dari sekolah cukup deh, misalnya. Support dari sekolah yang seperti apa? Ini yang menyediakan speaker, peralatannya. Iya. Kan kalau selama ini kan speaker saya bawa sendiri, tapi speaker saya kan kecil. Oh gitu. Jadi kalau untuk ruang kelas tuh sepertinya kurang cukup. Kurang keras itu Bu ya suaranya. Betul, nanti kita bisa sampaikan ke Pak Kepsek ini. Kalau memang memerlukan kita berarti perlu support dari. Betul, berarti perlu support untuk peralatannya. Iya. Berarti harus izin juga ke Pak Kepseknya ini Bu ya. Bagus ini. Oke, nanti boleh kita sampaikan. Nah, jadi nanti Ibu akan melaksanakan metode drillingnya dengan menggunakan apa tadi Bu? Media video yang audionya kemudian diulang-ulang sehingga anak-anak bisa mengikutinya. Saya tanya sekarang, kapan mau dilaksanakan kalau kita sudah dapat nih speaker bantuannya? Ya, secepatnya kalau bisa. Secepatnya nih kira-kira 1 bulan? Kalau misalnya speaker yang terbaru sudah ada, mungkin saya tinggal cari video audio yang tepat, langsung bisa diaplikasikan. Nah ini yang saya tunggu. Kapan berarti kita bisa ketemu lagi Bu? Nih kalau sudah sudah dapat semua, Ibu sudah mulai laksanakan, kabari saya nanti. Iya. Bisa janji lagi kapan kira-kira? Mungkin 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya. Alhamdulillah. Kita perlu ngobrol dengan kepala sekolah dulu. Oke siap, berarti nanti kita temui kepala sekolah nih Bu, sama-sama kita sampaikan aspirasinya.
Ini kan untuk kemajuan bersama nih Bu, Iya. bagus. Jadi nanti kita tunggu nih Bu, kabar lah, nggak harus 2 minggu Ibu, kabari saja nanti lewat WA 2 atau 3 minggu atau 1 bulan tidak masalah. Baik. Saya ingin dengar kabar baik nih dari metode barunya. Iya. Nah, dari percakapan ini tadi Bu, apa yang Ibu rasakan dari awal sampai akhir ini? Ya, merasa senang kalau misalnya banyak yang mau membantu, mau mensupport saya dengan metode yang sebelumnya saya agak bimbang gitu. Berarti Ibu sudah mulai yakin ya, Iya. mau merencanakannya tadi dengan metode tersebut, yakin kan? Iya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan pihak sekolah untuk menyediakan peralatan yang Ibu butuhkan tadi. Iya, betul Biar sekali. terjadi. Oke lah Ibu. Ya, semoga lancar nih ke depannya. Saya doakan, saya bantu nanti bicara juga dengan Pak Kepseknya untuk menyediakan peralatannya. Mungkin Pak Iya. Wakasarprasnya lah insya Allah. Oke lah Bu. Selamat dan saya tunggu beritanya. Oke. Nah, mungkin begitu saja Bu ya pertemuan hari ini. Terima kasih Iya. waktunya mau berbagi Ibu nih. Iya, Luar biasa. Saya tunggu kabar baiknya pokoknya. Insya Mari Allah. Mari. Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif tadi sudah melakukan praktik coaching ya Pak. Nah, tadi menurut Pak Arif tadi indikator tercapai potensi yang dicapai tadi apa? Sudah terpenuhi belum? Alhamdulillah sih Pak. Kalau menurut saya tadi coach saya tadi sudah bisa menyebutkan sih Pak solusinya salah satunya. Terus saya juga bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang menurut saya berbobot sih Pak, sehingga dari pendengar saya menjadi pendengar yang aktif, saya tadi mendengarkan akhirnya saya ikut muncul lah pertanyaan-pertanyaan yang akan diam. Terima kasih. Kedepannya nih Pak, berdasarkan pengutaran Bapak tadi kompetensi apa yang akan Bapak? Mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi Pak tentang menjadi pendengar yang aktif. Saya merasa masih ada yang kurang saja. Kemudian saya akan menggali lagi potensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya dapat mengarahkan si coach saya tadi dapat menemukan solusinya sendiri. Sebenarnya salah satu kunci menjadi pendengar aktif nanti itu adalah kata-kata kunci. Iya, mohon untuk supaya dalam menggali kata-kata kunci itu lebih fokuskan kembali supaya nanti dalam coaching itu bisa lebih enak kita dalam menyelesaikan masalah dan juga membantu coachingnya itu untuk menemukan solusi. Iya. Terima kasih Pak Arif. Oke Pak untuk praktik coachingnya hari ini. Semoga kedepannya bisa lagi Pak. Ya, terima kasih Pak atas fasilitasnya ini membantu saya dalam bagaimana mengarahkan saya untuk bercoaching dengan coach saya. Terima kasih waktunya nih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Berikutnya, pada adegan kedua, CGP berperan sebagai supervisor yang melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervisi. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam Pak Arif ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Gimana Pak? Ya, gimana nanti? Kan katanya mau ngadakan coaching nih sama guru ya? Iya. Sebelumnya gini Pak, saya akan mengobservasi nanti, tapi akan saya sampaikan Pak rubrik penilaiannya nanti yang akan saya amati. Di antaranya nih Pak, tentang coaching ini Bapak sudah menggunakan alur Tirta sebagaimana yang Bapak pelajari dulu. Terus bagaimana coachingnya nanti akan menanggapinya dan bagaimana kesesuaian antara visi coaching yang Bapak terapkan. Ya. Dan jangan lupa nanti Bapak juga menyampaikan motivasi kepada si coachingnya. Oke, begitu saja Pak mungkin Pak ya. Oke, berarti nanti kan secara prinsipnya coaching kan ada beberapa kompetensi yang harus dicapai. Mungkin nanti saya fokuskan itu dari sebagai pendengar yang aktif, dalam artian nanti kan dari situ bisa digali ya Pak ya untuk beberapa kata-kata kunci supaya nanti kan kita bisa lihat nih kira-kira hasil dari coaching ini apa kan. Kalau tanpa ada potensi-potensi yang dicapai kan nggak bagus juga pada dalam praktik coaching ini. Berarti kan kompetensi yang akan Bapak kembangkan menjadi pendengar yang aktif. Oke. Nah nanti ketika itu juga akan saya tanyakan nih Pak, indikator apa nih Pak ketercapaiannya nanti?
untuk indikatornya kan prinsip pendengar yang baik kan berarti kan kita saat ini langsung mendengarkan ya apa yang coach utarakan permasalahannya itu dan solusi segala macam itu nanti kan saya akan gali kata-kata kuncinya. Nah, jadi kata-kata kunci itu kan sebagai penyemangat di akhir coaching kan supaya coach ini tidak kembali bingung dan percaya diri untuk menerapkan solusi yang sebenarnya dia sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan. Oke, kalau gitu siap dilaksanakan kalau gitu ya Pak ya. Oke, kalau gitu mari kita segera laksanakan Pak coachingnya, nanti saya amati ya Bapak. Kemudian saya tunggu nanti Pak setelah coaching kita ngobrol lagi. Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Selamat melaksanakan coaching. Bu Ida, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, alhamdulillah ya. Kemudian saya ingin tanya kabar hatinya di hari ini itu bagaimana? Senang, bingung atau gimana? Campur aduk lah Pak. Campur aduk. Sepertinya ada sedikit kendala dalam kegiatan KBM gitu ya. Iya. Nah, kira-kira masalahnya apa? Tiap hari kan memang banyak ya. Ada aja yang muncul di kelas. Salah satunya? Nah, yang paling sering itu ini pronunciation anak-anak. Saya ngajar bahasa Inggris ya. Kan pronunciation bahasa Inggris kan agak berbeda dengan bahasa Indonesia. Cara pengucapannya kan juga penulisan dan pengucapan juga kan berbeda dan anak-anak sering kali salah di situ. Berarti di pronunciation-nya masih kurang gitu ya? Iya, betul. Kira-kira penyebab bisa ya? Kalau dugaan saya sih ya Pak ya, mungkin karena ini bahasa Inggris baru buat mereka, kan sebelumnya di SD mereka belum pernah dapat bahasa Inggris, jadi waktu di SMP dapat bahasa Inggris, ya mungkin ini hal yang baru buat mereka. Terus di samping itu juga mungkin pengaruh dari bahasa ibu mereka, bahasa daerah, bahasa Indonesia, kan itu mungkin mempengaruhi lidah mereka juga mengucapkan. Berarti dari salah satu faktor yang utama penyebab pronunciation-nya kurang bagus itu adalah tadi di SD kurang dapat bahasa Inggris pengetahuan karena memang di KBM bahasa Inggris kan pilihan ya. Tadi kan penyebabnya sudah diketahui, kemudian kemampuan anak kan berarti kan kita harus perkirakan. Menurut Ibu skala kemampuan anak-anak 1 sampai 10 itu berapa? Kalau di rata-rata mungkin 5 kali ya. Ada 1-2 anak yang bisa bagus, tapi banyak juga yang sangat kurang. Jadi kalau di rata-rata mungkin 5 mungkin. Oh, 5. Berarti mesti harus ditekan kembali itu kemampuan anak-anak. Iya, ya. betul. Baik. Kira-kira dari pengalaman Ibu nih untuk meningkatkan kemampuan pronunciation anak gitu, skalanya meningkat tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Saya ada bayangan mau menggunakan drilling kali ya, drilling sama mungkin menampilkan video atau audio dari native speaker penutur aslinya supaya anak-anak tahu kalau yang dari aslinya itu pengucapannya tuh seperti ini terus nanti kan di drilling. Oke, baik. Nah tadi kan metode drilling Bu ya. Alasan Ibu ini metode drilling kenapa? Supaya terbiasa sama untuk berlatih. Kan kalau drilling kan selalu diulang-ulang kata ini diulang-ulang, jadi anak-anak kan terus terbiasa gitu mengucapkannya. Berarti saat dia langsung dalam berbahasa salah satu bahasanya jadi pembiasaan tadi ya. Metode drilling tadi berarti salah tidak langsung anak dibiasakan untuk mengucapkan pronunciation bahasa Inggris supaya mereka sekarang ini meningkat tadi Bu ya. Iya, harapannya sih begitu. Kira-kira dalam metode drilling ini apa saja yang harus dibutuhkan? Kira-kira? Karena saya mau menggunakan atau pengen menggunakan video atau audio dari penutur aslinya, ya mungkin saya butuh audio atau video dari penutur aslinya mungkin saya. Berarti saya langsung mencari video-video pembiasaan dan pronunciation tadi di via YouTube mungkin atau di atau merekam dari guru lain bisa juga. Kalau merekam dari guru lain kebetulan karena saya satu-satunya guru bahasa Inggris mungkin agak susah nih. Mungkin akan lebih tepat berarti
secara tidak langsung solusi yang tadi utarakan tadi metode learning secara tidak langsung bekerja sendiri Bu ya, sendiri, tapi dukungannya tadi salah satunya dari video dan pasti butuh speaker Bu ya. Oh iya, Kira-kira betul. mendukung nggak tuh Bu? Kalau sekolah mau memberi dukungan dengan speaker, saya dengan senang hati akan senang hati dengan menerima, karena biasanya kan saya cuma bawa speaker sendiri ya, itu kan kecil, tidak cukup lah untuk satu ruang kelas. Nanti kalau misalnya sekolah menyediakan yang besar, Berarti alhamdulillah. tinggal kita komunikasikan kembali Bu ya dengan Iya. pihak sekolah supaya metode ini bisa didukung dengan fasilitas yang Iya. terbaik lah seperti itu supaya skala progresnya meningkat Bu ya. Ya, mohon bantuannya ya Pak ya untuk Iya. bilang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan metodenya, kemudian hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan skala kemampuan tadi. Kira-kira kapan Bu untuk dilaksanakan solusi ini untuk meningkatkan kemampuan anak tadi soal pronunciation? Kalau bisa sih secepatnya, cuman mungkin kalau untuk speaker besar tunggu persetujuan kepala sekolah mungkin kali ya. Baik, berarti saatnya langsung nanti kita bekerja sama komunikasi nanti dengan para sekolah supaya solusi ini untuk meningkatkan pronunciation anak ini bisa berhasil seperti itu ya. Berarti nanti tidak harus minggu depan, kalau bisa secepatnya Bu ya, jika sudah ada dukungan. Iya betul sekali. Baik, nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut pengembangan peningkatan anak nanti bisa kita komunikasikan kembali. Iya baik. Supaya nanti saya bisa kembali berkomunikasi dengan Ibu bagaimana dampak atau hal-hal yang terkait setelah dilakukannya metode ini untuk meningkatkan Siap. kemampuan anak tadi. Siap. Bagaimana Bu? Sudah enak Bu ya komunikasi terkait kesulitan Ibu di KBM selama ini? Iya, alhamdulillah kalau ada dukungan dari pihak lain kan saya jadi semangat lagi mengajarnya. Tapi bagus Bu ya, terima kasih Bu atas waktunya supaya masalah ini cepat selesai. Iya, Terima kasih Bu baik, ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Tulus. Salam Pak. Gimana nih setelah pernah melakukan coachingnya? Apa hasil yang diperoleh nih sekarang? Alhamdulillah sih tadi kan salah satu kompetensi yang ingin dicapai kan tadi menjadi pendengar yang baik. Gimana? Nah, dari pendengar yang baik tadi kan pastinya tercapainya kan dari kata-kata kunci tadi yang disebutkan. Oke. Nah, jadi tadi kesulitannya juga tadi kan penulisan anak-anak itu kan masih kurang sekarang, masih 5 dari 10. Kemudian salah satu metode yang ditawarkan sendirinya sendiri itu adalah metode drilling. Gitu. Jadi pembiasaan kita nih dalam berbahasa kan perlu pembiasaan nih Pak. Berarti sukses dong tadi, selainnya Pak Tulus memberi coaching, Bu Ida bisa memunculkan solusinya Pak berarti ya? Kan memang fungsinya kan pakai coaching ini kan kita sebagai coach kan memancing coaching untuk mengutarakan curhat seperti itu. Tapi kan tidak hanya sekedar curhat, jadi kan pasti ada hal yang kira-kira apa yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, memang demikian Pak Tulus. Tujuannya coaching itu memang untuk menggali potensi beliau. Nah, sekarang gini Pak Tulus, setelah saya observasi nih Pak, tadi boleh nih Pak saya kasih masukan atau kasih pendapat ya Pak ya. Berdasarkan observasi tadi, saya lihat nih Pak Tulus sudah memiliki melakukan alur cerita dengan baik, mulai dari menanya tujuannya, menggali cerita-cerita awalnya, kemudian Pak Tulus bagaimana cara menggali lagi rencana beliau, kemudian bagaimana cara mengaplikasinya sampai tanggung jawabnya, yang terakhir sampai merencanakan kapan bertemu kembali, itu sudah bagus. Nah, berdasarkan basis data tadi Pak, rencana apa lagi nih Pak Tulus? Kompetensi apa lagi yang akan Bapak gali dari diri Bapak sebagai coach? Kalau dalam praktik coaching kan sebenarnya kan kita mendengarkan. Ya, tapi fokus saya tetap di menjadi pendengar yang baik. Karena fungsinya dengan menjadi pendengar yang baik kan pasti kita bisa memberikan arahan kepada coach supaya dia tidak bingung kan. Awalnya kan coach kan pasti bingung. Kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik dan menemukan kata kunci kan dia makin bingung lagi Pak. Berarti tetap Bapak akan fokus dan lebih memperdalam bagaimana mempelajari kompetensi menjadi pendengar yang baik. Selamat kalau gitu Pak Tulus. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bagaimana kita menerapkan coaching itu dengan baik kepada rekan atau kepada guru-guru yang lain.
sampai di sini saja Pak Tulus. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan mendatang. Sama-sama Pak. Ya. Sukses selalu, sukses. Oke, mari. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rekan-rekan guru sekalian, demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari saya. Semoga dapat memberi gambaran bagaimana kita melakukan coaching dan supervisi kepada rekan kita. Tentu dalam pembuatan video tersebut, saya memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, mohon saran, masukan, dan kritik yang membangun untuk perkembangan dan kemajuan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.